Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memasuki periode yang terakhir untuk penyaluran triwulan yang kedua bantuan sosial PKH maupun bantuan program sembako atau BPNT. Dan kita sudah memasuki periode terakhir yaitu di bulan Juni, karena bulan Juni ini adalah kesempatan tentunya, kesempatan terakhir untuk persiapan penyaluran bantuan triwulan kedua untuk alokasi bulan dari April, Mei hingga Juni tahun 2025. Dan di sini saya beberapa hal ya saya catat ya, saya mencatat beberapa hal terkait dengan fakta untuk pencairan bantuan sosial untuk triwulan kedua yang tentunya ini berbeda dari periode sebelumnya alias periode tahap pertama ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda catat termasuk juga, terutama bagi Anda ya para penerima manfaat bantuan sosial yang periode sebelumnya ini memperoleh. Sehingga nantinya ketika saya menyampaikan hal ini dan pencairan dilakukan, maka secara otomatis ini menjadi pengetahuan yang perlu Anda ketahui agar tidak terjadi salah paham nantinya. Dan kita berharap semoga di hari ini, mulai hari Senin ini tanggal 2 Juni, semoga segera ada kabar yang membahagiakan tentunya untuk para KPM. Semoga segera di-top up ya ke rekening masing-masing dan juga untuk yang melalui PT Pos Indonesia semoga dipercepat untuk penyalurannya karena memang dari sekarang waktu kita 1 bulan dan banyak sekali hari liburnya di bulan Juni ini. Semoga saja ada kebijakan yang khusus dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, catat fakta yang harus Anda ketahui di periode tahap triwulan kedua ini. Oke, fakta yang pertama yang saya catat di sini, untuk data penyaluran bantuan sosial triwulan yang kedua alokasi bulan April, Mei hingga Juni tahun 2025, yang sebelumnya di tahap pertama ini menggunakan DTKS, mulai triwulan yang kedua ini menggunakan acuan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, ini menjadi data tunggal pertama yang diklaim oleh Kementerian Sosial sebagai data yang paling mutakhir yang menggantikan data-data sebelumnya. Jadi untuk DTSEN ini adalah basis data terpusat yang tentunya ini hanya satu pintu yang tentunya untuk penyaluran bantuan sosial ini semuanya dikendalikan oleh BPS. Jadi untuk bantuan-bantuan sosial, baik itu dari Kementerian Sosial, lalu juga bantuan-bantuan dari kementerian yang lain, ini semuanya muaranya ada dari DTSEN, Badan Pusat Statistik ini. Dan DTSEN ini adalah penggabungan dari DTKS, lalu ada P3KI dan juga data Reksosek dari BPS. Jadi 3 data yang di-merger dan dilakukan ground checking oleh para pendamping sosial PKH ya untuk dijadikan DTSEN seperti itu. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang perlu Anda catat, ada 1,8 juta KPM yang digantikan dan 1,8 juta KPM untuk pengganti dari 1,8 juta yang dihapus tersebut. Nah, ini adalah penjelasan resmi dari Kementerian Sosial. Gus Menteri kita sudah menyampaikan ya, ketika mengumumkan tanggal 28 Mei sudah mulai dicairkan secara serentak dan bertahap dan di situ juga disampaikan ada 1,8 juta KPM yang dihapus dan 1,8 juta KPM untuk menggantikan yang dihapus. Fakta yang kedua, nah jika sebelumnya ada 18,5 juta KPM yang kita ketahui untuk penyaluran bantuan PKH dan juga sembako dengan rincian 10 juta KPM ini penerima PKH dan total 18,8 juta ini penerima program sembako atau PPNT, maka di periode triwulan kedua ini disampaikan dengan anggaran 10 triliun rupiah ini menyasar hanya 16,5 juta KPM. Artinya ada selisih di sini 2 juta KPM di seluruh Indonesia. Artinya ketika kita acu data tersebut, ini ada pengurangan sekitar 2 juta KPM ya, plus 1,8 juta yang digantikan dengan yang baru. Jadi seperti itu, 16,5 juta KPM. Selanjutnya, untuk fakta yang harus Anda ketahui selanjutnya, yaitu untuk penerima bantuan sosial triwulan yang kedua, baik itu PKH maupun BPNT, tidak lagi data yang tidak tertata ya. Jadi hanya data mereka-mereka yang masuk ke dalam desil 1, yaitu untuk keluarga miskin ekstrim, dan juga untuk data desil 2, yaitu untuk keluarga miskin. Untuk desil di atasnya, 3, 4, dan seterusnya, ini tidak akan masuk sebagai penerima bantuan sosial. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, untuk penetapan penerima bantuan sosial ini, ya tidak ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Jadi yang menetapkan, yang berhak menentukan apakah KPM ini masuk desil 1 atau 2 adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti itu. Dan fakta yang terakhir yang perlu Anda ketahui bahwa untuk saat ini KPM atau masyarakat luas, baik itu pendamping sosial, masyarakat luas, terutama penerima manfaat,
Tidak bisa mengecek secara langsung apakah Anda lolos masuk ke dalam desil 1 atau 2 di Desain, karena memang untuk informasi akses data tersebut masih belum diketahui, masih belum diinformasikan lebih detail oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Operator DTKS pun ini masih belum bisa pengajuan dan lain sebagainya karena sistemnya baru. Dan KPM hanya bisa melihat lolos atau tidaknya di desil 1 atau desil 2, ini nanti dilihat ketika SP2D sudah turun. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait dengan periode terakhir ya untuk penyaluran triwulan yang kedua, karena ini sudah bulan Juni. Kita berharap semoga mulai hari ini ada informasi yang jelas, semoga ada kejelasan dari Kementerian Sosial, dan semoga bisa segera dicairkan karena bulan Juni ini juga banyak liburnya ya. Semoga bisa dipercepat oleh Kementerian Sosial karena ini sudah memasuki tenggang yang terakhir bulan Juni tahun 2025. Dan fakta-fakta yang sudah saya sampaikan semoga bisa Anda tangkap dengan baik sehingga ketika nanti ada pencairan dan kalau masih rezekinya alhamdulillah, kalau misalkan tidak rezekinya berarti kemungkinan Anda masuk di luar desil 1 atau desil yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.